Assalamualaikum sobat dan sahabat para petani yang mencintai pertanian dan perkebunan. Salam satu hobi. Ketemu lagi dengan channelnya Mister US berbagi yang menginspirasi pertanian dan perkebunan. Sahabat tani, inilah aktivitas saya sebelum berangkat bekerja. Setelah subuh saya ke kebun ini, ya, yang mana saya akan merubah konsep dari lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Nah, ini ada cabai di kiri kanan saya, ada bunga, ya. Nah, ini merupakan konsep inspiratif, ya, yang mana saya berpikir, ya, para sahabat tani, ya, pertanian itu kalau hanya satu itu tidak akan bisa menghidupi para petani, maka harus mendapatkan pendapatan harian, ya. Di lahan ini, ya, seperti yang terlihat, ya, saya akan merubah konsep, ya, pematang ini agak lebar menjadi tanaman cabai. Kemudian kita membuat parit ukuran 1 meter, ya, atau 1,5 meter ini buat harian pendapatan, ya. Nah, ya, tanaman genjer atau gendot, ya. Nah, ini cabenya sudah mulai berbuah, ya. Jadi nanti kolam itu diisi sapi air, ya. Apa sapi air itu? Ikan gurame, ya. Ini ada ikannya. Jadi kita memiliki dua keuntungan, ya, para sobat, ya. Nah, genjer atau gendot ini dia mempunyai morfologi hampir sama dengan tanaman eceng gondok, ya. Nah, tanaman eceng gondok itu sebenarnya kenapa dia tumbuh subur di air. Nah, dia morfologinya emang terapung, ya, para sobat, ya, karena dia menyerap nutrisi dari air, dari lumpur, sehingga air itu bisa jernih kemudian dingin, ya. Nah, seperti yang terlihat nih cabai, ya. Kemudian saya ubah, ya, bahwa cabai itu kurang baik kalau di cuaca ekstrim. Saya tanamin ini apa namanya, kalau di Sunda itu sampe karet, ya. Nah, singkong karet untuk pembayang, tapi jangan terlalu rapat. Nah, kelebihannya untuk mengatasi panas yang berlebih, ya. Orang kan kalau di greenhouse itu pakai plastik UV atau paranet, ya. Nah, ini bisa dijual daunnya, kemudian kita bisa pakai pakan ikan, ya, para sobat dan sahabat, ya. Nah, juga pinggir-pinggirannya ada cabai, kemudian juga ada singkong, ya, para sobat dan sahabat, ya, seperti ini. Namun di sini, ya, dengan waktu yang sempit, yang singkat, kita memanfaatkan waktu sejam 2 jam, tapi tetap continue, ya. Nah, saya ini kerjakan sendiri, ya, para sobat, ya, tapi kita konsisten continue. Nah, ini genjer ini terapung, ya, para sobat, ya. Di bawahnya ini kolam, ya. Jadi gurame, kemudian ada ikan pengkeruh, pengubek, ya, gitu, ya. Itu ikan jernila. Nah, saya punya konsep seperti ini, para sobat dan sahabat, ya, yang mana kita akan membuat parit. Nah, parit ini lebarnya sekitar 1,20 meter, ya. Nah, dengan kedalaman air 20 sampai
30 ya para sobat dan sahabat ya. Nah kemudian nanti kita masukin, kita tanamin padi ya, kita tanamin padi, kemudian kita masukin ikan ya. Nah usia padi itu kan 315 hari ya para sobat dan sahabat ya. Kemudian kita sambil menunggu padi juga ikan tumbuh besar ya. Nanti pembesarannya di kolam-kolam yang ini ukurannya 5 kali 5 ya para sobat ya. Nah ini saya satu flang dulu saya garap ya. Nah kalau pembenihannya di sana tuh ya para sobat dan sahabat. Nah tapi ada satu hal para sobat dan sahabat yang menjadi kendala, proses pengerjaannya. Nah saya membuatkan sebuah desain cangkul yang berbeda seperti biasanya. Pada umumnya kan kotak persegi ya para sobat ya. Karena ini saya kerjakan membuat kolam ini dengan kedalaman ada yang 1,80 m, ada yang 80, ada yang 60, ini berbeda-beda. Nah ini kan menjadi kendala ya, karena kita butuh tenaga ekstra. Maka dalam kesempatan ini mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk para sobat. Saya mendesain sebuah cangkul yang sebenarnya review ya. Ini yang saya buat ini 2 tahun yang lalu ya, untuk membuat kolam-kolam yang kolam utama itu yang besar ya. Ini 20 kali 20 ya. Nah ini kolam-kolam kecilnya 5 kali 5 ya para sobat dan sahabat ya. Nah itulah konsep pertanian ya. Ada tanaman padi ya, jelaslah tanaman padi itu untuk konsumsi kita ya, supaya kita itu sehat ya. Nah saya mencoba di organik ya para sobat dan sahabat ya. Nah seperti ini ya, saya kan pernah bikin konten tanaman cabai di tanam di lumpur ya. Nah ini buktinya seperti ini ya para sobat dan sahabat ya. Nah cangkul yang saya desain itu berbeda dengan pada umumnya ya. Nah saya karena berpikir kan kalau di lahan sawah ya, di lumpur, kemudian itu ada tanah yang berbeda, ada tanah yang lengket, ada tanah yang gembur. Nah saya membuatkan desain cangkul ini bundar ya para sobat dan sahabat ya. Nah ya, nah ini cangkul ini bundar 360 derajat ya. Tapi kalau para sobat ngambilnya jangan yang pelat yang murni besi, tapi nyari pelat yang ada kandungan bajanya, sehingga dia memiliki kekerasan ya. Saya membuat alat pertanian itu cukup banyak para sobat dan sahabat ya, didesain sendiri untuk memudahkan pekerjaan sesuai dengan medan. Nah cangkul ini anti lengket para sobat ya. Nah dan cangkul ini berbeda dengan cangkul biasanya ya, walaupun kita desain bulat tapi di pinggirnya agak cekung seperti ini, kemudian dikasih tulangan dari pelat ya. Kita karena saya biasa ngelas ya, biasa sudah tidak asing lagi, saya membuat alat pertanian sendiri ya. Nah desainnya seperti ini ya tuh ya. Nah ini untuk mengatasi lengket, kenapa kita pasang di tengah, dan ini ada tebal ya, ini plat strip 2 kali 5 ya. Jadi ini untuk membelah tanah ketika nancap atau masuk mengeruk. Kemudian kelebihannya ini lebih banyak daripada cangkul-cangkul biasa hasilnya ya. Nah, makanya ini saya kerjakan dengan cangkul seperti ini. Nah kita gak perlu berlama-lama, kita praktek ya, kita coba ya, karena kita akan membuat pematang ya para sobat dan sahabat ya. Nih kita akan membuat pematang ya. Nah ini
pematang yang kita buat ya. Nah ini, nah kelebihan dari cangkul ini, kalau ngambil lumpur itu cukup bisa dikeruk, hasilnya cukup banyak para sobat ya. Jadi nggak perlu tenaga ekstrim atau tenaga ekstra ya. Tuh. Jadi nggak ada kan yang dia lengket nempel ya para sobat ya. Nah kemudian juga kelebihannya itu lebih banyak para sobat untuk mengambil mengambil tanahnya ya. Jadi kita kerja nyantai tapi hasilnya maksimal ya para sobat dan sobat ya, begitu kan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian bagaimana tanah yang rumputnya cukup tebal ya. Nah seperti ini ya, kita akan merapikan ya. Nah, sekali ya para sobat ya. Oke para sobat, setelah melihat cara kerjanya akan membuat ya gitu ya. Akan membuat seperti ini supaya apa, pekerjaannya menjadi mudah, cepat ya. Kalau mengeruk ini tuh, hasilnya tidak jong para sobat ya. Nah jadi kita kerja itu gak lama para sobat ya. Saya membuat desain cangkul seperti ini ya berdasarkan pengamatan, juga ternyata di uji coba hasilnya luar biasa kan. Para sobat juga bisa melihat kan hasilnya nyantai tapi hasilnya cukup luar biasa ya, 2 kali lipat dari cangkul-cangkul biasa.
itulah para sobat dan sahabat ya, hasil daripada desain cangkul bundar yang memiliki cara kerja yang maksimal. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.